Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Ya, silakan. Nah, untuk memulai pelajaran pada hari ini, silakan berdoa. Nah, agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman kamilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nah, terima kasih Bapak ucapkan kepada kelas 12 IPA karena baik segi kelas sudah siap kita, alat dan media sudah disiapkan oleh kelas 12 IPA. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Baiklah, hari ini Bapak akan absen kehadiran kalian. Yang pertama itu Elmi Yanti Hasanah. Leo Ferdiansah. Oh, tidak berhadir hari ini. Baiklah, kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita mulai ke materi, Bapak akan mengulang materi yang sebelumnya. Bisa kalian lihat di layar LCD. Nah, di sini masihkah kalian ingat apa itu demokrasi terpimpin dan dekret Presiden 5 Juli 1959? Pelajaran yang ke minggu kemarin, ya silahkan. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Dekret 5 Juli. Dekret 5 Juli 1959 adalah dekret secara legal keputusan Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, pada 5 Juli 1959. Ya, terima kasih. Nah, jadi inti dari pelajaran yang terdahulu atau pelajaran minggu lalu bahwa demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan yang mana berpusat kepada presiden, yakni presiden siapa? Soekarno. Sedangkan dekret 5 Juli 1959 itu adalah hasil dari kebijakan Presiden Soekarno karena gagalnya sistem dari demokrasi liberal. Ya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini, yakni kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, jadi Bapak akan terangkan manfaat mempelajari materi ini. Kita akan tahu bagaimana perkembangan ekonomi pada masa era Soekarno. Nah, bagaimana di situ kita lihat adanya devaluasi keuangan, nah yakni penurunan mata uang yang asalnya dari Rp100 menjadi Rp10. Nah, itu pernah terjadi pada era masa demokrasi terpimpin. Nah, nanti kalian bisa melihat sistem perekonomian Indonesia dari masa demokrasi terpimpin seperti itu. Dari masa demokrasi terpimpin seperti itu.
Berikutnya, sini kita akan membahas tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah dengan kegiatan membaca teks materi dan menelaah video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dengan cermat dan kritis. Yang kedua, dengan diskusi kelompok dan eksplorasi di internet, peserta didik dapat menggali informasi tentang langkah-langkah ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin secara kritis dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, dengan kegiatan presentasi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil penelusuran tentang langkah-langkah ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dalam bentuk peta konsep di PowerPoint dengan komunikatif dan mandiri. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Dan kita tahu bahwa kriteria ketuntasan minimal kita itu di angka 70. Nah, jadi Bapak harapkan nantinya kalian dapat dengan sungguh-sungguh untuk menerima atau menyerap dan mempelajari pelajaran kita pada hari ini. Sudah sampaikan baik itu tujuan pembelajaran dan kriteria ketuntasan minimal. Nah, sekarang Bapak instruksikan kalian untuk bikin kelompok yang terdiri antara 4 atau 3 orang yang sudah dibentuk. Silahkan bikin kelompok masing-masing. Silahkan membentuk kelompoknya. Ya, kita sudah bikin kelompok. Sebelumnya ini Bapak kasih nama dulu, sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang Bapak akan bagikan bahan ajar serta LKPD, lembar kerja peserta didik. Masing-masing kelompok untuk mendapatkannya. Nah, setelah kalian mendapatkan LKPD, tolong perhatikan LCD atau tampilan LCD yang ditayangkan. Nah, Bapak akan memutar video pembelajaran terlebih dahulu. Tolong perhatikan. Baiklah, sekarang Bapak akan tampilkan video pembelajaran mengenai kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa era demokrasi terpimpin. Silahkan disimak. Silahkan diperhatikan. Menyebabkan kehidupan politik yang tidak stabil, sehingga berbagai kebijakan ekonomi pada masa sebelumnya tidak berjalan secara maksimal. Dan penyimpangan politik luar negeri bebas dan aktif pada masa demokrasi terpimpin menyebabkan Indonesia melakukan sejumlah konfrontasi militer. Di antaranya adalah melakukan konfrontasi militer dengan Malaysia yang pada waktu itu ingin berdiri menjadi sebuah negara federasi yang didirikan oleh. Tadi kan kalian sudah memperhatikan atau melihat video pembelajaran. Sekarang perhatikan bentuk gambar atau foto yang ada di depan layar LCD. Yang pertama itu adalah foto isi dari deklarasi ekonomi. Lalu yang kedua itu ada gambar rencangan atau rapat pleno pembentukan Dapernas. Nah, seperti itu. Jadi bisa diperhatikan, Bapak ulangi lagi di sini. Ini adalah bentuk dari foto tentang rancangan deklarasi ekonomi. Lalu di sini ada rapat pleno pembentukan Dapernas. Nah, setelah kalian mengamati video dan foto, silahkan kalian catat poin penting yang ada di LKPD. Nah, dan berdiskusi masing-masing kelompok apa saja poin-poin penting yang telah tadi ditampilkan di video maupun gambar yang ada di depan. Silahkan kalian eksplorasi di internet, silahkan kalian literasi bahan ajar atau materi yang telah Bapak bagikan. Ya, silahkan. Bapak beri waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan. Poin-poin pentingnya saja ditulis. Setelah kalian tadi membuat poin-poin penting tentang materi yang ditampilkan, baik itu berbentuk video maupun gambar,
Nah, sekarang kita masuk kepada problem statement. Nah, di sini kalian membuat pertanyaan tentang materi yang telah disampaikan. Jadi silahkan bikin pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan kalian tuangkan atau mencari permasalahan dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini, yakni materi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Silakan tuangkan di LKPD pertanyaan-pertanyaannya dan diskusikan dengan teman yang lainnya. Kalau ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan juga ke Bapak. Ya, sudah selesai dalam hal pembuatan pertanyaannya. Sekarang bisa juga disampaikan bentuk pertanyaannya. Jadi Bapak ingin mendengar dan teman-teman yang lainnya juga bisa mendengar apa dari problem statementnya atau masalahnya. Silahkan mungkin kelompok 1 bisa untuk memberikan apa tadi bentuk pertanyaannya. Kenapa pemerintah membentuk Depernas dan Bappenas? Yang kedua mungkin juga. Yang kedua, kenapa program Senering dibentuk atau dilakukan? Apa penyebab kebijakan ekonomi yang gagal? Ya, sekarang kita ke tahap berikutnya. Untuk bisa kalian perhatikan, tadi kan Bapak tampilkan sudah gambar ini, 2 gambar ini, yakni gambar deklarasi ekonomi dan rapat pleno pembentukan Depernas. Nah, sekarang silahkan kalian analisis atau cari informasi dari 2 gambar tersebut dan silahkan tuangkan di LKPD kelompok masing-masing dan diskusikan. Cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai 2 tema ini. Ya, terima kasih. Nah, kalian tadi sudah selesai dalam hal menganalisis atau mencari informasi tentang gambar yang telah ditampilkan di LCD. Nah, sekarang tugas berikutnya, kalian bikin kelompok besar. Nah, jadi kelompok 1 gabung dengan kelompok 2, kelompok 3 gabung dengan kelompok 4. Jadi sisi kanan dari Bapak itu akan fokus membahas atau menampilkan tema di PowerPoint mengenai deklarasi ekonomi atau dikenal dengan dekon. Lalu untuk kelompok besar di sisi kiri Bapak itu akan fokus di Depernas, Dewan Perwakilan Nasional. Nah, seperti itu. Jadi silahkan bikin kelompok besarnya masing-masing. Gabung aja, sisi kiri dan sisi kanan. 3 kursi sini kesambung, gabung, Pian. Mungkin angkat apa kursinya aja. Ya, tolong perhatian mungkin. Nah, jadi Bapak akan menerangkan dulu metode pembelajaran kita. Nah, jadi nanti Bapak ingin menggunakan metode pembelajaran debat. Nah, jadi di sini kalian akan mempertahankan argumen kalian. Jadi mana yang terbaik dalam hal penerapan ekonomi pada masa era demokrasi terpimpin? Apakah jalur Depernas, Dewan Perancangan Nasional, atau deklarasi ekonomi? Jadi nanti kalian Bapak harapkan saling mempertahankan argumentasinya. Seperti itu. Akan cari informasi sebanyak-banyaknya. Atau apabila dirasa ada yang kurang, bisa ditanyakan ke Bapak. Kan dengan sungguh-sungguh beri kalian sudah melakukan pengolahan data dan membentuk atau membuat PowerPoint. Nah, sekarang kita akan ke tahapan berikutnya, yakni mempresentasikan hasil diskusinya, dan seperti tadi Bapak bilang, kita akan menggunakan metode pembelajaran debat. Jadi nanti bisa yang akan tampil yang pertama itu adalah kelompok dari deklarasi ekonomi. Nah, nanti yang mendebat itu dari kelompok Depernas. Ya, Bapak silahkan untuk kelompok deklarasi ekonomi untuk menyampaikan dulu hasil tulisannya. Perkenalkan, nama saya Nur Haliza. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang bertema tentang deklarasi ekonomi.
Proses pencetusan deklarasi ekonomi. Pada masa Orde Lama, kondisi keuangan di Indonesia mengalami defisit akibat proyek politik yang menghabiskan anggaran. Tercatat bahwa utang yang ditanggung Indonesia pada masa itu yaitu sekitar 794 miliar atau 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi di Indonesia secara menyeluruh, pada 28 Maret tahun 1963, Presiden Soekarno mencetuskan Deklarasi Ekonomi. Dekon dikeluarkan sebagai strategi untuk menyukseskan pembangunan yang dirancang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Deklarasi ekonomi sendiri memiliki tujuan yaitu untuk memperbaiki ekonomi Indonesia secara menyeluruh dan menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, serta terbebas dari imperialisme. Namun, deklarasi ekonomi mengalami kegagalan dan tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi saat itu. Adapun kegagalan deklarasi ekonomi yang pertama yaitu tidak terwujudnya pinjaman dari International Monetary Fund atau IMF sebesar 400 juta US dollar. Dan yang kedua adalah ada masalah ekonomi yang muncul karena pemutusan hubungan dengan Singapura dan Malaysia dalam rangka Kasih Dwi Kora. Yang ketiga adalah politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara barat semakin memperparah kemerosotan ekonomi Indonesia. Demikian tadi penjelasan dari materi kelompok kami. Ya, silakan untuk kelompok yang Depernas bisa untuk memperdebatkan atau menyanggah hasil dari presentasi kelompok deklarasi ekonomi. Ya, silakan. Untuk silakan kelompok dari Depernas untuk mendebat dari hasil presentasi yang ditampilkan oleh Dekon, deklarasi ekonomi. Silakan. Sebelumnya mohon izin untuk kelompok 1 dan 2. Kan di sana kalian jelaskan bahwa kegagalan deklarasi ekonomi itu salah satunya disebabkan oleh adanya masalah ekonomi yang muncul karena pemutusan hubungan dengan Singapura dan Malaysia. Terus tuh kami dari kelompok 3 dan 4 ini ingin kejelasannya masalah ekonomi apa yang muncul dalam pemutusan hubungan dengan Singapura dan Malaysia. Masalah ekonominya yang muncul karena di situ kalian tulis bahwa salah satu kegagalannya itu ada masalah ekonomi yang muncul. Tapi masalah ekonominya itu seperti apa? Ya, silahkan direspon atau ditanggapi oleh kelompok dari deklarasi ekonomi. Ya, silakan untuk menanggapi kelompok dari deklarasi ekonomi. Di sini saya akan menjawab sana. Di sini saya akan menjawab pernyataan atau permasalahan yang dimaksudkan dari kelompok sebelah, yaitu karena perselisihan dan perbedaan ideologi antara Malaysia dan Singapura, karena ketidaksetujuan berkelanjutan terkait keuangan dan politik. Pada 1965, Perdana Menteri Malaysia Tuanku Abdul Rahman memutuskan untuk mengeluarkan Singapura karena dirasa Singapura itu merugikan Malaysia. Apakah terjawab? Karena masalah keuangan, ekonominya tuh karena masalah keuangan. Tapi kayaknya jawabannya masih kurang. Kan seperti yang dijelaskan Bu Hantian, itu tuh sepertinya kayak antara hubungan Singapura dan Malaysia, tapi di sana kok dijelaskan hubungan Indonesia memutus hubungan dengan Malaysia dan Singapura. Yang dijelaskan tadi sepertinya Singapura dan Malaysia. Jadi kaitannya putusnya hubungan Indonesia itu memutus hubungan dengan Malaysia dan Singapura karena masalah ekonomi. Merugikan. Nah, silakan lagi tanggap. Ya. Maksudnya tuh sama aja, soalnya Malaysia tuh merugikan Indonesia aja karena pemutusan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Jadi kan beban yang ditanggung Malaysia tak banyak. Oleh karena itu jadinya dipisahnya Singapura tuh. Ambilnya kerja sama Singapura supaya kan dia merasa dirugikan lagi kayak itu. Tahu kan? Tidak lagi di situ aja, Bang. Ya, bagaimana kelompok sebelah? Merasa puas dengan jawabannya?
kata dari kelompok Dekon bahwa adanya kerugian kalau bekerja sama dengan Malaysia dan Singapura, karena kita tahu tadi Malaysia dan Singapura pun punya konflik atau adanya ketidaksamaan pemikiran. Nah, jadi punya konflik sendiri antara dua Malaysia dan Singapura. Jadi kalau bekerja sama, jadi bisa menambahkan kerugian atau menambahkan anggaran kembali untuk negara. Seperti itu sih yang saya Bapak tangkap dari pernyataan kelompok Dekon. Ya, bagaimana? Rasa terpuaskan? Bisa? Ya, alhamdulillah. Beri kasih tepuk tangan untuk kelompok dekorasi ekonomi. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 3 dan 4 ingin menampilkan apa yang kami diskusikan tentang rapat pleno, yaitu pembentukan Depernas. Dewan Perancang Nasional atau yang biasa disebut sebagai Depernas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958. Depernas diketuai oleh Muhammad Yamin dengan 50 orang anggota. Pelantikannya secara resmi dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 15 Agustus 1959. Tugas Depernas sendiri adalah untuk mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana menilai penyelenggaraan pembangunan hasil yang dicapai. Dalam waktu 1 tahun, Depernas berhasil menyusun rancangan dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional sementara berencana tahapan tahun depan yang disetujui oleh MPRS. Dan pada tahun 1963, Depernas diganti namanya menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau yang biasa disebut sebagai Bappenas. Tugas Bappenas sendiri yaitu menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek secara nasional dan daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. Sekian apa yang kami diskusikan tadi. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin disanggah dari hasil tadi, silakan diutarakan. Ya, terima kasih atas pemaparan apa yang diberikan oleh kelompok dari Depernas. Sekarang bisa ditanggapi hasil dari pemaparan yang disampaikan oleh kelompok Depernas. Ya, dipersilahkan. Silakan untuk kelompok Dekon bisa memberikan tanggapan atau mendebat hasil dari apa yang disampaikan oleh kelompok Depernas. Saya di sini akan menyanggah pernyataan dari kelompok 2. Nah, di situ tertulis tugas Bappenas menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Nah, apa saja rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek tersebut, dan apakah sudah terlaksana atau tidak dengan baik, berhasil atau tidaknya, serta jelaskan hasil kerja mendataris untuk MPR itu apa? Jelaskan secara rincian. Silakan untuk ditanggapi. Nah, jadi ini respon dari kelompok Depernas atas hasil yang ditanggapi tadi oleh kelompok deklarasi ekonomi. Silakan. Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok sebelah, yaitu apa saja rencana dari pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka pendek. Yang pertama, yang termasuk rencana pembangunan jangka panjang, yaitu perencanaan makropolitis berwawasan 20 tahun dan memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang yang selanjutnya dapat digunakan sebagai penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya, yang termasuk rencana pembangunan jangka pendek meliputi perencanaan jangka waktu sampai 1 atau 2 tahun dan tidak membutuhkan perincian yang sangat mendetail. Di sini menambahkan tentang apa yang ditanyakan oleh kelompok sebelah, yaitu apakah rencana jangka panjang dan jangka pendek tadi sudah terlaksana? Jawabannya sudah terlaksana karena di sana sudah ada dijelaskan, yaitu dalam waktu 1 tahun Depernas berhasil menyusun rancangan dasar undang-undang, yaitu Depernas itu sudah berhasil menyusun rancangan undang-undang. Alasannya karena Depernas sudah berhasil.
Sangga, namanya enggak, Pak? Sini, anunya. Ya, silakan. Apakah perlu disanggah? Kami menyangga rencana pembangunannya tadi dari undang-undang kah? Belum. Ya, jadi Jakarta apa dari Dekon itu apakah rancangan itu berdasarkan undang-undang kah atau tidak kan? Yang berhasil dimaksud. Pembangunan jangka panjang dan jangka pendek itu kan termasuk perencanaan. Sedangkan perencanaan itu adalah dirancang. Dewan Perancang Nasional yaitu Depernas. Depernas melakukan, dalam waktu 1 tahun Depernas berhasil menyusun rancangan. Iya, jangka panjang dan jangka pendek. Tadi kan Ada menyimak kah? Oh iya, jadi sudah disampaikan rancangannya, ya kan? Tunggu. Satu lagi yang kalian ketinggalan tuh hasil kerjanya tuh apa? Kami tuh beta kontuti. Belum kah? Hasil kerjanya silahkan katanya disampaikan. bertanya sedikit lah, Pak. Itu hasil kerjanya hasil kerja yang mana? Hasil kerja di Tuh yang bentar. Ya. hasil kerja anunya tuh Hasil kerja mandataris itu. Di sini sedikit menjelaskan lah. MPR itu adalah MPR tugasnya menyusun, merancang undang-undang. Terus tuh salah satu tugasnya lain adalah melantik presiden dan wakil presiden. Di sana tertulis mandataris untuk MPRS. Artinya di sana yang ditunjuk adalah presiden atau biasa juga sebagai Depernas karena Depernas itu Dewan Perancang Nasional. Salah satu mandataris itu artinya wajib. Artinya mandataris untuk MPRS itu adalah menjalankan kewajiban, yaitu presiden atau badan Bappenas atau Depernas mempunyai kewajiban untuk melaksanakan putusan-putusan yang telah ditetapkan oleh MPR. Ya, undang-undang itu sudah dilaksanakan, itulah hasil kerjanya. Ada yang disanggah lagi? Ya, bagaimana kelompoknya? Sudah puas? Ya. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok dari Depernas. Akhiri debat kita kali ini. Nah, sekarang Bapak harapkan untuk kedua kelompok dapat menyimpulkan hasil dari diskusinya masing-masing. Jadi kelompok Depernas silahkan simpulkan hasilnya dan Dekon silahkan simpulkan juga hasil materinya. Ya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari deklarasi ekonomi. Kesimpulan deklarasi ekonomi adalah untuk memperbaiki ekonomi Indonesia secara menyeluruh dan menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, serta terbebas dari imperialisme. Pemerintah menyatakan bahwa Indonesia adalah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya untuk Depernas bisa menyimpulkan hasilnya. Saya akan menjelaskan kesimpulan tentang Dewan Perancang Nasional. Depernas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958. Depernas dipimpin oleh Muhammad Yamin dan bertugas mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional serta menilai penyelenggaraan pembangunan. Pada 1963, Depernas diganti menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Badan ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Bappenas memiliki beberapa tugas sebagai berikut. 1. Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah. 2. Mengawasi dan menilai laporan pelaksanaan pembangunan. 3. Menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. Ya, sekarang silakan kembali bentuk barisan atau tempat duduknya masing-masing. Ya, alhamdulillah kita tadi sudah melakukan atau melaksanakan pembelajaran kehidupan ekonomi pada masa era demokrasi terpimpin dengan
metode pembelajaran debat dan alhamdulillah dapat dilaksanakan dengan sesuai harapan. Baiklah, Bapak akan menarik kesimpulan pembelajaran pada hari ini tadi mengenai tema kondisi ekonomi masyarakat Indonesia pada masa era demokrasi terpimpin. Nah, jadi kita tahu tadi kita telah sampaikan lewat slide tadi hasil bagaimana bentuk presentasi kalian tentang deklarasi ekonomi dan Badan Perancang Nasional atau Dewan Perancang Nasional, Depernas. Nah, di situ kita lihat bagaimana perkembangan ekonomi demokrasi terpimpin. Nah, kita tahu demokrasi itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang berlandaskan atau berdaulatan kerakyatan. Nah, sedangkan demokrasi terpimpin itu tidak berjalan sesuai dengan fungsinya karena ekonomi masih diatur oleh seorang presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak menjalankan sesuai visi dan misinya masing-masing, sehingga demokrasi terpimpin itu sangat tidak bisa diterapkan pada masa era Indonesia zaman sekarang ini. Nah, kita tahu kan kemarin demokrasi terpimpin itu terpusat kepada seorang presiden. Ya, baiklah, tadi kalian sudah mendengar kesimpulan dari apa yang Bapak berikan tentang materi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa era demokrasi terpimpin. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya itu Bapak harapkan kalian dapat untuk mengisi atau kita melakukan post test agar Bapak tahu hasil capaian pembelajaran kalian pada hari ini. Apakah tingkat keberhasilannya sudah tercapai atau tidak? Silahkan dikerjakan masing-masing soalnya. Ya, silahkan dikumpul. Baiklah, nanti untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi sistem politik dan ekonomi pada masa era Orde Baru. Jadi Bapak harapkan nanti kalian di rumah bisa mencari materi tersebut lewat itu buku ataupun internet. Nah, dan juga sebagai tugas mandiri ya. Jadi sebelum kita nanti minggu depan atau pertemuan selanjutnya membahas materi itu, Bapak harapkan kalian semua sudah siap. Jadi silakan cari materinya di rumah masing-masing sebagai tugas mandiri juga tambahan. Nah, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, silahkan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah hilang Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanu. Ya, terima kasih.